Kolibri merupakan jenis burung terkecil dengan panjang sekitar 6 cm yang sebagian besar hidup di Amerika Utara dan Selatan. Namun, kini populasi mereka tersebar ke berbagai wilayah dan Indonesia termasuk salah satunya. Kolibri memiliki tubuh panjang dan meruncing ke belakang. Kepalanya relatif besar dan bulat dengan lehernya yang pendek tetapi fleksibel. Mereka memiliki kaki yang kecil tetapi tetap dapat bertengger karena memiliki jari kaki yang ramping. 3 jari kakinya mengarah ke depan dan 1 ke belakang dengan cakar yang panjang, melengkung dan tajam. Namun, kakinya yang pendek menyebabkan burung kolibri tidak dapat berjalan untuk berpindah tempat. Mereka akan terbang untuk berpindah tempat ke tempat lainnya. Seekor kolibri mempunyai sekitar 1000 bulu yang gemerlapan, sehingga dapat memantulkan dan memancarkan sinar warna-warni yang dapat berubah ketika burung bergerak. Tercatat ada lebih dari 300 spesies burung kolibri hidup di alam liar ini. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok dari nenek moyangnya yang mendefinisikan hubungan mereka dengan tanaman berbunga yang mengandung nektar. Kolibri memiliki kerabat terdekat dengan tipikal gaya hidup yang sama, yaitu kecil, penerbang cepat, dan sama-sama memakan nektar. Burung yang umurnya mencapai 3-4 tahun ini merupakan penerbang handal dengan gerakan sayap yang sangat cepat. 1 detik sayap mereka mampu menghasilkan 12 hingga 80 kali kepakan. Akan tetapi, jumlah ini tidak sebanding dengan seorang peneliti dari Universitas California bernama Christopher Clark yang melakukan pengamatan untuk mengukur kecepatan seekor burung kolibri betina. Chris mencoba mengambil gambar menggunakan kamera super cepatnya, sehingga bisa menangkap setiap gerakan dari burung kolibri dan nyatanya, ia berhasil mendapatkan 500 gambar yang berbeda walau hanya dalam waktu 1 detik. Burung terkecil di dunia adalah kolibri lebah. Ukurannya pun kurang dari ibu jari orang dewasa. Penampilan fisik burung kecil ini juga begitu unik dan cantik, di mana sekujur tubuh kolibri jantan berwarna biru kobalt dan pada bagian kepalanya perpaduan warna merah dan hitam. Sementara itu, betinanya memiliki penampilan yang didominasi dengan warna hijau kebiruan dengan bagian bawah perut abu-abu pucat. Saat masa migrasi, kolibri rufus merupakan jenis burung kolibri yang bermigrasi paling jauh di antara spesies lainnya. Kolibri rufus dapat menempuh jarak hingga 3000 mil atau sekitar 4800 km dari Alaska dan Kanada menuju Meksiko. Namun di antara spesies keduanya, burung kolibri dengan nama latin Lodigesia mirabilis merupakan spesies paling unik dari ratusan spesies burung kolibri. Jenis ini hanya dapat ditemukan di Peru, Amerika Selatan. Keunikan dari burung ini yaitu terletak pada ekornya. Kolibri jantan memiliki 4 helai ekor, di mana keempat ekor itu berpasangan. Yang sepasang berbentuk lurus memanjang dan tipis, dan sepasang lagi berbentuk panjang melengkung tipis dan di bagian ujungnya seperti kipas. Jenis kolibri ini merupakan salah satu burung yang dikategorikan sebagai kolibri paling spektakuler di dunia. Di dalam wilayah geografis yang sama, kelompok kolibri berevolusi bersama dengan kelompok tanaman yang mengandung nektar. Kehadiran mereka sangat mempengaruhi mekanisme penyerbukan pada tanaman. Karena kolibri terbang sangat cepat dan lincah, maka ia membutuhkan tenaga yang cukup besar. Dan untuk mendapatkan energi yang besar, seekor kolibri membutuhkan asupan makanan yang berkalori tinggi seperti nektar atau bagian dari intisari bunga yang diisap dengan paruhnya yang kecil dan panjang. Kelompok kolibri berparuh panjang mendapatkan makanannya dengan cara menghisap madu seperti pada umumnya. Namun untuk kelompok lain, mereka akan mengebor sebuah lubang yang menembus pangkal bunga, lalu menyisipkan paruhnya dalam lubang tersebut. Cara seperti inilah yang membantu bunga untuk penyerbukan silang, karena biasanya serbuk sari akan terbawa pada kepala atau paruh kolibri yang kemudian berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya. Simbiosis mutualisme antara tanaman dengan burung kolibri merupakan paling spesial di antara yang lainnya. Kebanyakan tanaman yang diserbuki oleh kolibri menghasilkan bunga berwarna merah, oranye, dan merah muda cerah. Selain elang, burung kolibri merupakan salah satu burung dengan kemampuan penglihatan yang super canggih. Matanya mampu menemukan sudut-sudut nektar yang tersembunyi di dalam bunga meski dari kejauhan. Mata burung kolibri dilengkapi kelopak ketiga sebagai pelindung saat dia sedang terbang. Mereka juga dapat melihat panjang gelombang yang mendekati ultraviolet. Tetapi bunga yang diserbuki burung kolibri tidak mencerminkan panjang gelombang ini, seperti halnya banyak bunga yang diserbuki serangga. Spektrum warna yang sempit ini dapat membuat bunga yang diserbuki burung kolibri relatif tidak menarik lagi bagi sebagian besar serangga.
sehingga mengurangi perampokan nektar oleh para serangga. Bunga yang diserbuki burung kolibri juga menghasilkan nektar yang relatif lemah dengan rata-rata 25% kandungan gula. Sedangkan bunga yang diserbuki serangga biasanya menghasilkan nektar yang lebih pekat yang didominasi oleh fruktosa dan glukosa. Suara burung kolibri jarang sekali terdengar. Hal ini karena suara umumnya merupakan bunyi dengungan yang dibuat oleh sayapnya. Namun, selama musim kawin, kebanyakan jenis jantan menyatakan perasaan dengan kicauan gembira seraya terbang mondar-mandir di depan sang betina. Beberapa jenisnya bahkan mempunyai nyanyian merdu dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Sedangkan betina, mereka akan terbang berkelompok dengan kecepatan tinggi, kemudian melakukan akrobat di udara layaknya pesawat jet. Mereka juga hanya bertelur sebanyak 2 buah dengan warna putih bersih tanpa ada bercak apapun. Sarangnya terbuat dari bulu halus, tanaman, atau dapat terikat pada jaring laba-laba. Di sisi luar sarang biasanya terdapat lumut kerak dan sedikit lumut daun. Hal ini dilakukan kolibri untuk mengelabui para predator. Walaupun tubuhnya kecil, mental kolibri tidak bisa diremehkan. Kebiasaan hidup yang terpisah sesuai wilayah teritorialnya masing-masing membuat mereka tidak akan segan untuk menyerang burung lain yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Burung yang mengganggu tak hanya dari spesies yang sama, melainkan dari spesies lainnya. Bahkan mereka bisa melawan elang dan gagak yang masuk ke daerah teritorinya tanpa rasa takut meskipun secara ukuran tubuhnya jauh lebih kecil. Sepertinya pembahasan kita di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga saja pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Di sini saya dan suami sama-sama belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Tetap pantau channel Dika Cirebon untuk seputar informasi menarik lainnya dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa juga dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.